Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah hari ini. Saat kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, kami sadar betapa kami membutuhkan Engkau di setiap langkah hidup kami. Ajar kami untuk tidak bersandar pada kekuatan kami sendiri, tetapi sepenuhnya bergantung pada kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang menjadi pelita yang menuntun jalan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup kita ini sebenarnya penuh dengan tantangan, penuh dengan ketidakpastian akan dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian dalam menghadapi semuanya itu. Sama seperti roti mana yang diberikan kepada bangsa Israel setiap pagi. Demikian juga dengan Tuhan menyediakan kekuatan, menyediakan hikmat, dan memberi damai sejahtera yang kita butuhkan untuk setiap hari. Melalui renungan ini kami berharap setiap kita semua semakin menyadari akan pentingnya mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam menjalani kehidupan ini, agar kita bisa berjalan dalam kebenaran dan mengalami suatu kebaikan yang dari Tuhan yang senantiasa baru setiap hari. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 3 bagian B. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudaraku, bukanlah suatu kebetulan bahwa Tuhan memberi kita makanan, memberi pakaian, dan juga kebutuhan lain untuk hidup kita sehari-hari. Tuhan itu tahu bahwa jika kita memiliki semuanya sekaligus dalam jumlah diberi yang banyak, kita ini akan tergoda untuk berpuas diri, dan kemudian kita mulai berhenti bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi banyak kepada kita. Kita dapat melihat prinsip ini dalam berbagai bagian Alkitab. Misalnya dalam kitab Keluaran. Ketika umat Israel sedang mengembara di padang gurun, Tuhan memberi mereka mana setiap pagi, setiap hari. Mereka dilarang mengambil lebih dari yang mereka butuhkan untuk sehari itu. Jika mereka mengambil lebih, mana itu akan membusuk dan tidak bisa dimakan pada keesokan harinya. Ini adalah suatu pelajaran yang sangat kuat tentang pentingnya hanya mengambil apa yang kita butuhkan untuk hari itu. Hal ini tercermin dalam doa Bapa kami. Ketika kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebenarnya kita ini sedang mengakui bahwa kita bergantung pada Tuhan untuk setiap kebutuhan kita setiap harinya. Kita tidak meminta untuk tahun depan atau bahkan bulan depan. Kita hanya meminta untuk hari ini. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita.
Tuhan ingin kita percaya dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja setiap hari. Dia tahu bahwa jika kita diberi terlalu banyak, kita ini akan cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri daripada mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita hanya dapat menerima kasih karunia sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengingatkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini seringkali disalahpahami sebagai perintah untuk tidak ambisius atau tidak meraih suatu impian-impian yang besar. Namun makna yang lebih dalam dari ayat ini adalah tentang bagaimana kita seharusnya menilai diri kita sendiri dan peran kita dalam kerajaan Allah. Frasa yang berkata, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dalam frasa ini, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita harus berpikir tentang diri kita menurut ukuran iman yang telah diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Artinya, antara satu pribadi dengan pribadi yang lain bisa sangat berbeda. Maka ukuran iman itu sesuai dengan masing-masing. Ini berarti kita harus mengakui bahwa semua yang kita miliki, baik itu tentang talenta kita, tentang kemampuan kita, bahkan iman kita sendiri, semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Semuanya diberikan kepada kita dalam ukuran yang tepat. Sama seperti mana di padang gurun, Tuhan memberikan kita ukuran iman yang kita butuhkan untuk hari itu, untuk menghadapi juga tantangan pada hari itu juga. Tuhan tidak memberikan kita iman untuk seluruh hidup kita sekaligus. Karena Tuhan, jika Tuhan melakukannya, kita ini tidak akan pernah bertumbuh dalam ketergantungan kepada Tuhan. Kita akan merasa cukup kuat untuk menghadapi semua sendirian. Maka Tuhan memberikan sesuai takaran kita untuk hari itu. Bagaimana kita menerima kasih karunia sehari-hari? Yang pertama, mulailah setiap hari dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebelum kita mulai merencanakan sesuatu pada hari kita, mari kita luangkan waktu untuk bersaat teduh, berdoa, dan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kita bisa memulai dengan doa sederhana seperti, Tuhan, aku tidak mampu atau aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari ini. Tetapi aku menyerahkan semua rencana dan kekuatan-Mu ke dalam tangan-Mu. Tolonglah aku hari ini, beri aku hikmat, beri aku kekuatan, dan kasih karunia-Mu untuk dapat melewati hari ini. Suatu doa yang sederhana, tetapi doa itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita meminta makanan secukupnya pada hari ini. Kita meminta kekuatan untuk menghadapi persoalan pada hari ini. Kekuatan hari ini untuk menghadapi persoalan hari ini. Yang kedua, jangan khawatir tentang hari esok. Yesus sendiri mengingatkan kepada kita. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara dapat baca dalam Matius pasal 6 ayat 34. Ini tidak berarti kita tidak boleh membuat suatu rencana untuk masa depan.
Memiliki rancangan masa depan itu penting, tetapi kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan adalah tanda akan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kesusahan hari ini sudah cukup untuk hari ini. Dan yang paling penting, kasih karunia Tuhan untuk menghadapi kesusahan itu juga diberikan cukup untuk hari ini. Yang ketiga, akui kelemahan kita. Seringkali kita mencoba untuk tampil dengan gagah, tampil dengan kuat. Seolah-olah kita ini bisa mengendalikan segalanya, mengendalikan hidup kita. Namun Tuhan bekerja paling baik dalam kelemahan kita. Ketika kita mengakui bahwa kita tidak bisa, disitulah Tuhan bekerja. Rasul Paulus mengalami hal ini. Dia berdoa kepada Tuhan untuk menghilangkan rasa sakit seolah-olah ada duri dalam dagingnya. Dan Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu dengan senang hati aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus tinggal di dalam aku." Saudara dapat baca dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Rasul Paulus menyadari bahwa kelemahannya adalah kesempatan bagi kuasa Tuhan untuk dapat bekerja dalam dirinya. Jadi alih-alih mencoba menyembunyikan kelemahan, kita justru harus merayakannya, karena itulah yang memberi kita suatu kesempatan untuk kita dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari saudaraku, saya dorong saudara untuk jujur mengakui dalam hadirat Tuhan tentang kelemahan kita masing-masing. Yang keempat, bersyukurlah untuk setiap hal kecil. Ketika kita mulai belajar bergantung pada hadirat Tuhan setiap hari, kita akan mulai dapat melihat betapa banyak hal-hal kecil yang sudah Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Kesempatan untuk bangun di pagi hari, kesehatan yang kita nikmati, makanan yang sudah kita makan setiap hari, orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita semua. Semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita setiap hari. Ketika kita memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita ini akan menjadi lebih peka terhadap berkat-berkat harian yang sering kita anggap remeh sebelumnya. Mengucap syukur akan mengingatkan kita bahwa kita ini tidak bisa melakukan apapun tanpa campur tangan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup sebagai orang Kristen bukanlah tentang memiliki iman yang besar yang bisa memindahkan gunung-gunung sekaligus. Sebaliknya, ini adalah memiliki iman yang cukup untuk menghadapi satu hari, menghadapi satu langkah kita ke depan, menghadapi satu tantangan, dan memperoleh satu kemenangan pada satu waktu. Tuhan adalah Tuhan yang mencukupi. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan persis pada saat kita membutuhkannya. Jika kita belajar bergantung kepada Tuhan setiap hari, kita akan mengalami suatu kedamaian yang sangat mendalam, kedamaian yang penuh sukacita. Kita akan tahu bahwa Tuhan itu memegang seluruh kendali kehidupan. Kita ini tidak perlu khawatir tentang hari esok, tentang masa depan, karena kita tahu Tuhan sudah ada di sana. Tuhan sudah menyediakan apa yang menjadi keperluan kita.
Saudaraku, mari kita berdoa agar kita bisa menjadi orang-orang yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan hari demi hari, langkah demi langkah. Karena hanya dengan begitu, kita bisa benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan yang sungguh tidak terbatas, yang diberikan kepada kita dalam ukuran yang sempurna untuk setiap kebutuhan kita setiap hari. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru pada hari ini. Ampuni kami yang seringkali terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri, melupakan bahwa segala sesuatu berasal dari Engkau. Tuhan, kami sadar, kami hanyalah manusia yang lemah, yang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ajarlah kami untuk tidak memikirkan hal-hal yang melebihi batas kemampuan kami. Sebaliknya, bantulah kami untuk hidup satu hari demi satu hari, melepaskan kekhawatiran dan juga ketakutan kami. Kami serahkan di bawah kaki-Mu. Seperti yang tertulis dalam firman-Mu, ukurlah iman kami, agar kami dapat berpikir dengan jernih dan dapat menguasai diri kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk senantiasa bergantung sepenuhnya pada kasih karunia-Mu yang baru setiap pagi. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakai kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami beraktivitas, dimanapun kami berada. Biar kami memakai hidup kami untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam hal pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan yang melakukan usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi yang sedang berbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami semua Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.